Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius, dari Rasul Paulus kepada muridnya yaitu Timotius. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan kepada kita semua. 1 Timotius pasal 4 mulai dari ayat 7b. Demikianlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak adopsi bernama Jaive Badile dari Filipina. Ia menjadi seorang yang sukses dan terkenal. Lalu kemudian saudara, ia sangat mengasihi kedua orang tuanya. Meskipun dia adalah seorang anak yang diadopsi, tapi ia sangat mengasihi kedua orang tua yang mengadopsi dia. Oleh karena itu dia bertekad untuk mewujudkan mimpi serta harapan kedua orang tua yang mengadopsinya. Saudara, setelah dia sukses, dia menjadi orang yang terkenal, dia punya banyak uang, saudara, dan dia punya jabatan. Saudara, dia membuat sebuah rumah mewah, bahkan mengajak kedua orang tuanya untuk keliling dunia. Ia tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, bahkan kasih sayang yang sudah orang tua berikan kepadanya, dan ia merasa sangat dikasihi. Oleh karena itu dia rindu, dia menghormati kedua orang tuanya, dia respect kepada orang tuanya, dia mengasihi kedua orang tuanya. Oleh karena itu dia mau membalas kasih daripada kedua orang tuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Jaive Badile bisa begitu mengasihi kedua orang tua yang mengadopsinya sedemikian rupa, saudara, bukankah seharusnya kita yang menerima anugerah keselamatan, kita yang telah diselamatkan ini, harusnya kita memberikan kasih atau menyatakan kasih kita kepada Tuhan lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mendorong Timotius di dalam ayat 7b untuk melatih diri beribadah. Saudara, kata beribadah di sini memiliki pengertian hidup yang saleh. Dan saudara, hidup yang saleh ini di dalam pemahaman umum orang Yahudi yaitu sebuah sikap hormat, sebuah sikap respek yang ditujukan kepada pemerintah, kepada hakim, dan juga kepada orang tua. Tapi saudara, di dalam perjanjian baru ataupun di dalam Alkitab, kata beribadah ataupun juga kata saleh ini ditujukan kepada Allah. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan menunjukkan sikap hormat dan respek kepada Allah. Karena Allah sudah begitu mengasihi kita manusia. Allah sudah mengorbankan. Dia datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, menanggung akibat dosa daripada setiap kita manusia di kayu salib. Oleh karena itu saudara, karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena pengorbanannya yang dia berikan kepada kita, maka sudah seharusnya lah kita mengasihi, kita menghormati, dan kita respek kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dengan terus berjuang supaya hidup kita menjadi saleh. Saudara, menarik sekali Rasul Paulus menunjukkan kata perbuatan baik ataupun juga kata saleh ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Dia mencontohkan di dalam pasal 2 ayat 10. Di pasal 2 ayat 10, perempuan yang saleh melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun diingatkan untuk kita terus berjuang untuk hidup kita menjadi saleh. Saudara, saat ini kita sadar, kita ini orang berdosa. Kita ini adalah hidup di dunia ini, kita orang berdosa. Dan kita perlu terus melatih diri kita. Karena kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kita perlu terus melatih diri kita. Melatih apa? Melatih untuk terus punya relasi dengan Tuhan. Hari demi hari. Melatih untuk mengasihi. Melatih untuk peduli. Melatih diri untuk menunjukkan keadilan kepada orang-orang di sekitar kita. Ataupun kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menggunakan kata melatih. Itu adalah sebuah latihan yang dilakukan oleh para atlet
untuk mereka berlatih ataupun berjuang di dalam pertandingan nanti mereka harus berlatih. Demikian juga kita, saudara. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi saleh. Dengan cara apa? Melatih diri hari demi hari, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Hari demi hari mengasihi sesama, peduli kepada sesama, melakukan keadilan kepada sesama. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita menunjukkan kasih kita, respect kita kepada Tuhan dengan membangun relasi, dengan mengasihi sesama kita manusia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Tolong berkati kami ya Tuhan. Kami akui dan kami sadar kami orang yang berdosa. Kami mudah mengikuti apa yang dunia ini katakan. Tapi kami adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melatih diri kami untuk hidup kami menjadi saleh. Tolong kami Tuhan, kami butuh Roh Kudus yang menuntun, bahkan mengingatkan kami hari demi hari, waktu demi waktu, supaya kami menjadi orang-orang ataupun juga anak-anak Tuhan yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.